Just in case atau JIC. Just in case inventory management adalah strategi persediaan di mana perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah besar. Jenis strategi manajemen persediaan ini bertujuan untuk mengurangi risiko tidak dapat terpenuhinya permintaan customer, sehingga persediaan barang yang akan diproses tidak boleh kosong. Jumlahnya tidak boleh kurang dari stok aman atau safety stock yang sudah dijadikan patokan. Selanjutnya, contoh studi kasus just in case atau JIC. Salah satu contoh kasus yang menggunakan strategi manajemen persediaan ini yaitu Camille Beauty. Lalu mengapa Camille Beauty merupakan salah satu contoh kasus dalam just in case atau JIC? Ini dikarenakan belakangan ini masker tersebut sedang viral di salah satu media sosial yaitu TikTok. Di mana semua konsumen beramai-ramai ingin membeli produk tersebut karena penasaran nih dengan produknya. Sehingga pihak Camille Beauty menerapkan sistem just in case yaitu dengan membatasi pembeli maksimal, menerapkan sistem pre-order, serta membatasi jumlah stok yang dijual perharinya. Hal itu dimaksudkan agar seluruh permintaan customer Camille Beauty terpenuhi, serta mencegah kehabisan stok pada gudang persediaan. Dalam hal ini, Camille Beauty telah menerapkan pola teratur untuk mencapai audiens customer mereka, yaitu yang pertama menaikkan jumlah followers, yang kedua memposting konten secara teratur, yang ketiga yaitu mengadakan giveaway, yang keempat memaksimalkan penggunaan hashtag, serta yang kelima atau yang terakhir yaitu interaktif dengan followersnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai just in time. Sebelum kita memasuki case method just in time, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu just in time. Just in time atau biasa yang disingkat dengan JIT merupakan suatu produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Tujuan utama sistem just in time ini yaitu untuk menghindari terjadinya jumlah kuantitas yang diproduksi itu secara berlebihan atau overproduction, kemudian untuk menghindari terjadinya kelebihan persediaan barang atau excess inventory, kemudian untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Pada sistem just in time sendiri, ketika pemesanan barang kepada supplier, baik barang bahan baku maupun barang jadi, akan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh si customer ini. Jika barang dari supplier telah datang, maka akan segera diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai barang yang siap dikirim untuk memenuhi kebutuhan si customer ini. Jika sistem just in time sendiri berjalan dengan baik, maka jumlah persediaan barang dalam gudang itu akan menjadi lebih sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali barang simpanan yang ada di gudang. Contoh kasus just in time atau JIT. Perusahaan Agrolnas Gizi Food pada awalnya merupakan perusahaan yang memanipulasi kentang mentah. Pada awal tahun pendiriannya, jumlah tenaga kerja di perusahaan Agrolnas Gizi Food mencapai 15 orang dengan kapasitas produksi sebesar 100-200 kg kentang mentah per harinya. Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah tenaga kerja meningkat 26 orang. Sehingga dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja ini, maka kapasitas produksi juga bertambah sebanyak 700 kg per harinya. Kentang perusahaan Agrolnas Gizi Food telah memperoleh izin usaha dengan nomor Depkes RPIRT nomor 215357904008 pada tahun 2002. Perusahaan Agrolnas Gizi Food belum menerapkan pengendalian persediaan tertentu. Perusahaan selalu menerima berapapun jumlah kentang yang dikirim oleh pemasok, sehingga tidak pernah terjadi penyesuaian dengan jumlah kebutuhan bahan baku dan proses produksinya. Rata-rata pembelian bahan baku kentang dalam 1 bulan mencapai 17 kali pembelian.
Bahan baku kentang yang dipasok berasal dari daerah Cangur, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Selama ini, perusahaan Agronas Gizi Food masih belum menerapkan pengendalian persediaan tertentu. Pemilik perusahaan masih menggunakan perkiraan kebutuhan bahan baku kentang tanpa melakukan peramalan produksi terlebih dahulu, sehingga terjadi persediaan kentang yang berlebih. Terdapat beberapa komponen biaya dalam perhitungan biaya persediaan bahan baku. Komponen yang terkait adalah biaya pembelian, biaya pemesanan, laba, penyimpanan, perbandingan persediaan bahan baku yang diterapkan perusahaan dan dengan pendekatan JIT terdapat beberapa perbandingan, termasuk total yang optimal, total biaya pembelian bahan baku kentang, kemudian total persediaan kentang pada gudang bahan baku, total biaya simpanan, dan total biaya persediaan bahan baku kentang. Perbandingan persediaan bahan baku kentang ini dapat dilihat pada tabel yang di atas. Secara keseluruhan, metode JIT telah menurunkan penyimpanan bahan baku kentang. Hal ini disebabkan oleh JIT telah mentransformasikan semua kebutuhan bahan baku menjadi kebutuhan harian, sehingga pembelian bahan baku kentang tidak terbatas.